Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua sudah bersedia mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Ada yang mau memimpin doa? Nah, ya silakan Nata. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan ini, kita berdoa dulu. Ini sudah selesai. Baik teman-teman, di sini ada yang udah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Diskusi. Ada lagi gak yang tahu bimbingan kelompok? Oke, baik. Ibu jelaskan ya. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan secara berkelompok dengan orangnya mungkin 8 sampai 12 orang. Kali ini kita 10 orang. Kenapa? Supaya lebih ideal aja. Terus tujuannya buat apa? Tujuannya bimbingan kelompok itu untuk membahas suatu materi atau topik yang akan jadi kita dibahas, dan tujuannya agar melatih kepercayaan diri teman-teman dalam memberikan pendapat dan menerima pendapat. Bisa dipahami? Bisa. Terus dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya. Pertama, asas kerahasiaan, yaitu dimana seluruh informasi rahasia yang ada di dalam bimbingan kelompok ini akan kita rahasiakan bersama-sama. Kedua, asas kenormatifan, yaitu dimana ketika teman yang sedang berbicara, teman-teman tidak memotong, dan jika ingin mengemukakan pendapat harus angkat tangan terlebih dahulu. Dan keempat dan ketiga ada asas kenormatifan, asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu teman-teman secara sukarela datang ke sini tanpa paksaan. Bisa dipahami? Oke, contohnya tuh, contoh BKP itu seperti kita mau bahas suatu topik. Topiknya itu ada topik bebas dan ada topik tugas. Kalau topik bebas itu random, kita ngebahasnya baru hari ini topiknya. Tapi kali ini Ibu sudah siapkan topiknya. Topiknya itu tentang kepercayaan diri. Contoh-contoh topik BKP itu banyak. Misalnya bullying, seks bebas, narkoba, atau tentang merokok. Apapun bisa menjadi topik dalam bimbingan kelompok. Bisa teman-teman pahami? Oke. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok lebih jauh, ada baiknya kita rangkaian nama dulu yuk. Jadi rangkaian nama tuh misalnya namanya Afrika. Sebelum Afrika menyebutkan namanya, Afrika harus menyebutin nama orang sebelumnya. Misalnya Ayu, Afrika, nama kamu? Ladisha. Sebelum Ladisha menyebutkan namanya, Ladisha menyebutkan nama orang di sebelahnya. Bisa dipahami? Silakan dimulai dari orang di sebelah kanan. Bu Ayu, Afrika. Ladisha Sarah Bulan. Naila Gania Gania aja. Inggris Gadis Nathan. Natal Karin Baik, Karin, Ayu, Afrika, Ladisha, Sarah, Bulan, Naila, Gania, Ebe, Gedis, Nathanael, dan Karina. Oke, berarti kita sudah saling mengenal ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu penting kita bahas, kenapa ya? Silakan angkat tangan yang tahu kenapa kita topik kepercayaan diri perlu kita bahas. Ya, silakan Afrika. Karena banyak anak sekarang tuh yang kurang percaya diri gitu loh, kayak merasa takut. Kayak kita ngebahas kepercayaan diri itu biar kita menguatkan kayak kita tuh sebagai generasi muda tuh harus percaya diri. Baik, terima kasih Afrika. Jadi menurut Afrika, karena anak muda sekarang tuh pada takut untuk mengungkapkan pendapat ya, karena nggak pede. Ada lagi? Silakan Tuntan. B, silakan B. Kayak yang kurang pede gitu. Orangnya kurang pede, nggak percaya dia sama apa yang mau dilakukan. Terima kasih Ebe. Kata Ebe, karena banyak anak sekarang tuh dia tahu apa yang mau lakukan tapi nggak percaya diri ya kendalanya. Oke, baik. Ya, kita penting membahas percaya diri. Apa
karena banyak anak muda yang kurang pede, karena juga ada orang pintar tapi nggak percaya diri, ada anak yang potensinya bagus tapi kehalang sama insecure atau kepercayaan dirinya ya. Oke, baik teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu pengertian kepercayaan diri? Silakan. Apa sih? Ya, silakan Naila. Jadi kepercayaan diri itu menurut saya fase dimana kita itu mulai apa ya, seperti percaya pada diri sendiri, jadi lebih kayak apa ya, apa sih kayak gak gak apa-apa buat gampang bersosialisasi dengan orang itu, jadi nggak takut untuk gagal, nggak takut untuk kecewa, jadi apapun yang dikatakan dia berani coba. Oke, terima kasih Naila. Jadi menurut Naila, kepercayaan diri itu sikap di mana seseorang itu dia berani dalam melakukan hal yang akan dia lakukan, dia nggak setengah-setengah dan dia lebih gampang bersosialisasi ya. Oke, yang lain apa itu pengertian kepercayaan diri? Yang lain, Nathanael. Saya itu kepercayaan diri gimana yang kita bilang. Jadi contohnya itu kayak orang yang udah bisa memimpin kelompok, nah itu dia berani buat ngalahin itu dia masuk percaya diri. Baik, menurut Nathanael, orang yang percaya itu orang yang sudah berhasil memimpin dalam sebuah kelompok. Terima kasih. Yang lain? Ya, silakan ini ya. Percaya diri itu, terima kasih Ladisha. Percaya diri itu nggak takut buat gagal. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang, teman-teman pernah nggak ada di posisi nggak pede? Oke, ibu minta ceritakan kapan dan apa hal yang teman-teman rasain tentang kepercayaan diri, mulai dari orang sebelah kiri. Saya pernah merasa kurang percaya diri pada saat waktu menjelang SMA, teman-teman saya pada berbondong-bondong jadi sekolah unggulan, sedangkan saya mikir juga sekolah unggulan itu kan jauh dari sini, dari sekolah saya yang SMP. Dan itu saya kesana naik apa, saya punya teman juga, saya kesana bisa nggak kira-kira lanjut pelajarannya. Pada akhirnya saya ngikutin kata teman saya, kamu pilih yang menurut kamu nyaman dulu, teman kamu pada di mana semuanya. Teman saya rata-rata tujuannya apa saya mau ikut mak, kalau saya ikut aja nggak apa-apa, coba dulu. Kalau nggak nyaman bisa pindah lagi kan. Saya coba, itu beneran nyaman banget tujuan dong. Oke, terima kasih Karina. Kalau Nathanael bagaimana pengalaman tentang kepercayaan dirinya? Kalau saya itu saya pernah ikut lomba itu, terus saya disuruh sama wali kelas saya pas SMP. Jadi saya punya PSG di kelas itu saat saya disuruh untuk ikut lomba. Jadi saya belum punya persiapan untuk lomba itu. Nah itu lombanya dilaksanakan itu H-2 minggu. Karena dan adanya juga banyak yang dipelajari, tapi dari situ saya mampu, saya pelajarin materi yang dikasih kisi-kisinya, terus akhirnya bisa ikut mendapat begitu aja ya. Oke, terima kasih Nathanael. Silakan Denis. Kalau buat pertanyaan ini, aku sebenarnya kayak kalau di depan umum sebenarnya malu gitu kan. Tapi kata waktu SMP, tapi kata guru tuh percaya kalau aku waktu lumayan bagus. Jadi waktu itu ada pelajaran terus disuruh nge-MC. Tapi gara malu, gak bisa jadi nggak beda gitu kan ngomong di depan banyak umum. Tapi dapat dukungan dan semangat dari teman-teman dan benar-benar lain kayak oh bisa dan lain-lain. Jadi ternyata juga kayak apa ya, ternyata kayak semua bisa nih, terus pas dilakukan juga kayak ternyata nggak terlalu keras. Terima kasih Keti. Silakan Ebe. Kalau saya kurang dari saya ini ikuti lomba
luar Jakarta, terus aku bener-bener takut buat bersosialisasi, jadi aku tuh selama 2 minggu tuh diem aja, duduk di depan aja. Terus aku berusaha buat turunin dia, buat percaya diri biar bisa kenalan sama orang lain. Ternyata mereka welcome aja kok pas aku kenalan sama mereka. Terima kasih pengalaman tentang tidak percaya diri yang teman-teman alami. Nah, kalau bisa saya simpulkan bahwa semuanya mengalami titik di mana kita nggak percaya diri, padahal ketidakpercayaan diri itu cuma ada di pikiran kita aja. Ketika dilakukan nggak sesulit itu ya. Nah, terus dari tadi pengertian percaya diri yang udah teman-teman simpulkan, maka bisa saya simpulkan bahwa percaya diri itu adalah sikap positif seseorang di mana dia melakukan sesuatu untuk berpikir, bertindak, itu udah yakin sama kemampuan yang ada di dirinya, nggak takut-takut lagi. Nah, terus gimana sih ciri-ciri orang yang percaya diri itu kayak apa ya? Yuk yang bisa. Ciri-ciri orang yang percaya diri. Jangan tangan sebagai bentuk teman-teman percaya diri. Teman-teman mau? Ya. Kalian apa? Kalian dulu. Ciri-ciri orang yang percaya diri. Ciri-ciri orang yang percaya diri pertama tuh mau nyoba kan pasti, terus juga dia percaya pada diri sendiri kalau dia bisa, dan kalau gagal bisa mengulang kembali. Ya, terima kasih Karin. Menurut Karin, orang yang percaya diri itu dia kalau gagal mau nyoba lagi ya. Oke, yang lain, yang Afrika tadi. Menurut saya itu orang yang percaya diri dan nggak percaya diri itu terlihat dari gimana ini ya, ekspresi tubuhnya dan pas cara menyampaikan. Baik, terima kasih Afrika. Jadi menurut Afrika, ciri-ciri orang percaya diri itu terlihat sekali dari bahasa tubuhnya dia. Contohnya misalnya dia gemeter, ya terus tangannya begini, terus kadang juga dia. Teman-teman ketika presentasi seperti ini, begini atau begini, itu menunjukkan kita lagi percaya diri secara tidak sadar. Oke, ada lagi yang lain. Ibu belum dengar suaranya Bulan. Ayo Bulan, ciri-ciri orang yang percaya diri itu gimana? Menurut aku tuh dia nggak takut mencoba guys. Terima kasih Bulan. Menurut Bulan, orang yang ciri-ciri punya percaya diri itu dia nggak takut nyoba hal baru. Kalau Gendis gimana Gendis, orang yang percaya diri? Sama aja sebenarnya tuh kayak dia nggak takut coba dan nggak takut gagal, tapi kalau gagal juga dia bisa ngulang lagi gitu. Dan dia tuh nggak bikin omongan orang lah, kayak itu terjadi sama diri dia bahwa dia tuh bisa. Ya, terima kasih Gendis. Menurut Gendis, selain dia nggak takut gagal, dia juga nggak mikirin omongan orang mau dijudge kayak apa, dinilai kayak apa, ya I don't care. Dia udah percaya sama kemampuan dirinya. Oke, terima kasih teman-teman. Orang yang percaya diri itu ciri-cirinya pertama dia berani tampil saat berbicara. Contohnya apa? Ketika presentasi. Terus banyak kan sekarang yang di sekolah itu kegiatan-kegiatan yang mendukung kepercayaan diri. Contohnya kayak kemarin di Natalis. Mau tidak mau orang yang tampil harus percaya diri. Bagaimana kalau misalnya kemarin MC-nya nggak percaya diri? Teman-teman gak akan tertawa ataupun asik dengan acaranya kan. Terus yang kedua, dia menerima diri apa adanya. Dia menerima, tadi Gadis bilang dia nggak peduli Bu mau dibilangin kayak apa juga, ya karena dia menerima dirinya, dia yang tahu kemampuan dirinya. Terus yang ketiga, berpikir positif. Nah, berpikir positif itu apa? Jadi sebelum dia melakukan, dia udah tahu nih pikiran positif apa. Kalau kita keseringan kan sebelum kita, contohnya mau tanding futsal dan lain-lain, terus lawannya SMA yang kuat, nanti kalau kalah gimana ya? Ada pikiran seperti itu ya, itu pikiran negatif. Tapi kalau yang orang punya percaya diri tinggi, saya pasti menang. Kalaupun saya kalah, saya tahu cara bermain anak SMA itu. Tuh. Terus mampu mengambil keputusan. Tadi yang seperti disampaikan, orang yang percaya diri itu orang yang bisa memimpin kelompok ya Nayana. Berarti pemimpin kelompok itu mengambil keputusan. Berarti dia sudah percaya diri ketika menjadi pemimpin kelompok dan dia sudah bisa mengambil keputusan. Terus yang kelima, tidak mudah menyerah. Tadi seperti teman-teman sampaikan, nggak nyerah Bu. Nah itu orang yang percaya diri. Terus yang keenam, mampu menghargai orang lain. Dia nggak sombong, dia juga mampu menghargai. Oh iya, teman saya topnya di A, saya nggak topnya di A juga. Oh tapi saya topnya di B. Dia menghargai apa yang keunggulan orang lain dan dia menghargai dirinya sendiri. Oke, selanjutnya
kira-kira apa sih dampaknya kalau kita nggak percaya diri tuh? Ya silakan Nathanael. Kalau menurut saya kalau kita nggak percaya diri itu kita bakal menutup diri, jadi nggak maksudnya nggak mau bersosialisasi sama orang, terus juga kemungkinan kita kayak nggak punya community goals, jadi susah buat bertolong atau minta bantuan sama orang. Oke, terima kasih Nathanael. Menurut Nathanael, kalau orang nggak pede itu nyusahin diri sendiri. Pertama, dia nggak bisa minta tolong sama orang lain karena orang lain nggak tahu ya. Terus yang kedua, nanti kedepannya orang nggak tahu bu kemampuan kita. Baik, terima kasih Nathanael. Yang lain bagaimana dampak dari orang yang nggak pede? Ya, silakan Alicia. Dia tuh penuh rasa Merasa penyesalan. Baik, terima kasih Alicia. Ada lagi? Silakan. Oh, dampaknya apa aja ya? Ya, silakan aja Kak. Kalau menurut aku tuh kayak kehilangan kesempatan yang seharusnya kita bisa melakukan sesuatu itu malah malah nggak bisa kita lakuin gara-gara kita kurang percaya diri, padahal kita tuh bisa. Terima kasih Afrika. Menurut Afrika orang dampaknya itu nanti kehilangan kesempatan bu. Kan kesempatan tidak datang dua kali ya. Makanya orang yang nggak pede bisa kehilangan kesempatan apa yang dia harusnya bisa gara-gara nggak pede jadi nggak jadi. Silakan ya. biasanya kan kalau orang percaya diri itu kan mereka punya rasa kurang. Nah, itu karena rasa kurang itu mereka itu bisa kesulitan mencari relasi gitu Bu. Terus karena kesulitan mencari relasi dari belum bisa mengenal dirinya sendiri, jadi dia sendiri tidak tahu nih jati dirinya kayak gimana gitu. Jadi dia tidak bisa mengenal dirinya sendiri dan bahkan itu bisa jadi dia nggak bisa cinta sama dirinya sendiri karena dia tidak percaya diri. Oke, terima kasih Naila. Menurut Naila dampaknya itu relasinya kurang bu, terus dia nggak bisa cinta sama yang lain, dia nggak tahu juga kemampuan dirinya. Oke, terima kasih Naila. Nah, ibu belum dengar suaranya Gani. Ayo Gani ya, kalau dampak kita nggak pede itu apa sih? Nggak akan berhasil apa yang kita mau capai. Oke, terima kasih Gania. Kata Gania, kalau orang nggak pede tuh nggak berhasil bu apa yang kita mau capai. Contohnya apa tuh Gania? Ya, contohnya bisa dicontohkan? Contohnya ketika teman-teman berlomba, padahal teman-teman mau lomba puisi, teman-teman bisa puisi, jago bikin puisi, jago baca puisi. Tapi ketika disuruh daftar nggak mau karena nggak pede, kehilangan momen, kehilangan kesempatan, nggak jadi nggak tahu relasi. Efeknya apa ya? Oke. Selanjutnya kan tadi kita udah bahas ya pentingnya, ciri-cirinya, terus dampaknya. Nah, gimana sih cara kita meningkatkan rasa percaya diri itu? Silakan teman-teman, cara meningkatkan percaya diri. Ayo Ebe, silakan Ebe. Cara ningkatin PD percaya diri. Itu kayak apa ya, kayak ini apa evaluasi yang kesalahan itu, jadi biar mendapatkan hasil yang baik itu. Caranya mengevaluasi kesalahan yang kemarin supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan hasilnya lebih baik. Oke, terima kasih Ebe. Bagaimana dengan yang lain? Solusi meningkatkan percaya diri. Caranya bagaimana? Cara ningkatin diri. Iya, silakan Kita Frida. merasa yakin terhadap diri sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu bisa. Oke, terima kasih Afrika. Harus yakin kata Afrika sama apa yang akan dilakukan. Selanjutnya ada lagi gak yang mau jawab? Ya silakan Nathanael. Kalau menurut saya itu kita bisa dengan misalnya berteman atau bergaul sama orang yang memang percaya diri, jadi nanti kan akan berdampak sama diri kita sendiri juga. Kita bergaul sama orang yang bisa percaya diri, nanti kita diajarin juga gimana kita bisa percaya diri, terus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa percaya diri. Itu juga kan sekarang ada kayak platform gitu ya, kayak TikTok gitu. Nah kita tuh bisa bikin konten, kita bisa berekspresi suka kita di sosial media tanpa kita tuh nggak takut diri, karena kan kalau sosial media itu yang kita ini apa yang kita jangkauannya itu nggak cuma orang terdekat kita, tapi juga orang yang luar. Kita bisa membangun sendiri. Oke, baik, terima
supaya kita juga ikutan pede, dan pasti dia akan memberikan tips-tips menjadi percaya diri. Yang lain, solusi. Ya, silakan Alicia. Jangan peduli sama orang lain. Oke, terima kasih Alicia. Jangan peduli sama orang lain. Itu betul, sangat betul. Jadi solusinya bagaimana? Pertama, kenali dulu kekurangan sama kelebihan diri. Kita nggak mesti unggul di semua titik, nggak mesti unggul di semua momen. Ada kalanya kita up, ada kalanya down. Terus kedua, berpikir positif. Ketika teman-teman tahu nih, contohnya kayak tadi lomba puisi atau lomba futsal atau lomba-lomba yang lain, coba dulu. Kalau emang kita itu di bidang kita, dicoba dulu. Jangan pikirin kalah nih, penting pengalaman. Oh besok berarti kalau misalnya saya menang, ya harus saya tingkatin ini, yang masih kurang ini. Itu kan kita tahu. Bagaimana kita mau tahu salah dan benarnya kalau kita nggak mencoba. Yang ketiga, berani mencoba hal baru. Ya tadi misalnya sebelumnya belum pernah lomba puisi, nah hari ini ikut, tahun kedepannya ikut. Terus presentasi biasanya baca, hari ini nggak bawa teks. Terus yang keempat, perbaiki penampilan dan bahasa tubuh. Kadang yang nggak pede itu seperti yang ngomongin sama Gania, saya nggak pede dengan tubuh saya, tapi bukan berarti orang yang begitu nggak percaya diri. Coba Gania lihat beberapa influencer yang agak sedikit berisi tapi dia sukses. Contohnya Karissa Putri. Terus mungkin kalau memang Gania mau mencoba diet, banyak tips-tips diet yang aman untuk tubuh, yang gak ekstrim gitu. Ibu pun sama seperti Gania. Ibu sempat minder dengan postur tubuh ibu gitu. Kayak ibu tuh mau masuk ke sekolah kedinasan, ibu belum mencoba. Tadinya ibu mau masuk STIS, ibu belum mencoba. Kenapa? Karena ibu gak pede sama berat badan dan tinggi badan serta gigi yang gak rapi. Padahal ibu belum coba. Tuh, jadi kehilangan momen ya, seperti yang dibilang teman-teman. Terus berlatih berbicara di depan orang lain. Tadi Nathanael bilang, sekarang tuh banyak platform media sosial, kita bisa bikin video lalu di share. Terus kita juga bisa belajar sama teman-teman kita bisa belajar depan kaca, kita juga belajar berpresentasi. Dan di kuliah nanti rasa tingkat kepercayaan diri teman-teman makin ditingkatkan. Karena apa? Metode kuliah itu banyaknya presentasi. Jadi mau tidak mau teman-teman berbicara depan temannya dan harus pede dan tidak boleh membawa teks untuk selama presentasi. Terus berkumpul dengan orang-orang yang suportif. Benar yang Nathanael bilang. Kalau kita bergabung dengan orang yang suportif, dengan orang yang dia udah pede, secara langsung terbawa. Aku biasanya seperti ini. Oh, dia begini ya caranya biar makin percaya diri. Nah, terus evaluasi keberhasilan kecil seperti yang Ewe bilang. Evaluasi Bu, diperbaiki kesalahan yang kemarin supaya besok hasilnya lebih baik. Oke teman-teman, ini Bu Lerdas kayaknya bengong sama ngantuk ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke, mau ice breaking? Mau. Jadi ice breaking itu ada namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk pagi kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Oke, kita coba ya. Tepuk pagi, siang, malam, sore. Oke, sekarang cepet ya. Pagi, nggak ada tepuknya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Nah, oke, nih terima kasih teman-teman sudah speaking, tampaknya lebih fresh sedikit ya. Nah, tadi kan kita udah sama-sama mencari solusi yang ada untuk percaya diri ya. Nah, sekarang apa sih komitmen teman-teman untuk percaya diri? Nanti silakan sampaikan satu persatu, dimulai dari Afrika. Komitmen. Contohnya misalnya saya berjanji ke depannya saya akan seperti ini. Saya berjanji bahwa saya bisa lebih percaya diri, yakin bahwa diri saya bisa tanpa mendengarkan omongan orang lain. Terima kasih Afrika. Bagaimana dengan Alicia? Saya berjanji kalau saya itu nggak peduli sama orang lain, kalau saya itu sebenarnya bisa, tapi saya karena rasa kurang percaya diri saya, makanya saya jadi kurang
mengucapkan komitmen harapannya ini tidak hanya sekedar di mulut tapi benar-benar teman-teman lakukan demi kebaikan kita semua. Nah tadi kan kita udah bimbingan kelompok ya, berarti karena kita ada komitmen sebentar lagi bimbingan kelompok harus selesai. Nah untuk itu ibu mau dengar kesan-pesan dari teman-teman satu persatu ya selama bimbingan kelompok tuh kesan-pesannya gimana? Dimulai dari Karina. Pesan saya sangat menyenangkan dan sangat berguna bimbingan kelompok ini karena kedepannya kita tahu seberapa pede diri kita sendiri. Dan pesan saya untuk teman-teman sekalian jangan selalu mendengar kata orang lain lah, dengerin kata hati sendiri. Oke, lanjut namanya. Kalau pesan saya dari mulai hari ini itu kita bisa lebih percaya diri kita lagi dengan berbicara juga percaya diri itu kan beberapa positif dari diri kita. Nah pesannya itu semua berani mencoba hal baru dan juga dengan menerima manfaat. Oke, terima kasih Nathanael. Terima kasih Karina, silakan Gendis. Pesannya sangat menyenangkan dan pasti sangat berguna buat kita yang lagi nggak pede, jadi pede karena tahu gimana cara solusinya bisa percaya diri dan dampaknya kayak jadi kan kita tahu dampaknya nih kita sebisa mungkin menghindari itu gitu. Kayak pesannya ya berani mencoba hal baru untuk kita semua, jangan sampai kita menyesal nantinya sama apa yang kemarin kita lewati gitu. Sebenarnya kita lakukan. Oke, silakan Edi. Saya sangat menyenangkan dan bermanfaat terhadap kepercayaan diri saya karena pesannya itu orang meningkatkan lagi percaya dirinya. Oke, terima kasih Edi. Genia. Pesannya itu emang sangat menyenangkan sekali dan pesannya lebih berbeda lagi kedepannya dan jangan lupa untuk mencoba hal baru. Oke, terima kasih Genia. Nena silakan. Pesan dari saya itu saat ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat karena bisa meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan diri. Lalu pesan saya jangan berani orang lain karena orang lain belum tentu tahu apa yang kamu rasakan. Oke, terima kasih Nela. Dan Saya pesannya itu seru, terus juga kayak kita jadi tahu gimana tipsnya itu biar kita percaya diri. Pesannya itu semoga kita semua yang di sini kedepannya tuh lebih percaya diri, terus berani coba hal baru, terus jangan dengerin kata orang lain. Kalau kita yakin sama diri kita sendiri, kenapa nggak coba gitu? oke, terima kasih pula. Lanjut Sarah. Pesannya itu pasti seru. Terus pesannya itu jangan takut mencoba hal baru. Terima kasih Sarah. Jadi Syah. Pesan bagi saya itu bermanfaat banget apalagi buat saya yang kurang percaya diri. Nah, ada yang bikin kalau tentang percaya diri itu saya lebih banyak belajar. Dan pesannya itu buat teman semua lebih menghargai diri sendiri sama jangan pernah peduli sama orang lain. Terima kasih Jadi Syah. Ya, capek. Jadi menurut saya pesan dari dunia kelompok ini kayak melatih diri kita untuk percaya diri, kayak tadi memberikan pendapat kan tuh, biar diri kita tuh bahwa kayak kita sampaikan itu tuh gak ada masalah. Terus habis itu pesannya itu kita harus tahu kemampuan diri kita, terus selalu melatih kemampuan diri kita. Oke, terima kasih Afrika. Terima kasih teman-teman atas pesan baik yang sudah diberikan. Nah, tadi kan kesannya seru Bu, bagus. Nah, kalau kita mau ngadain bimbingan kelompok lagi mau nggak? Nanti kita jadwalkan lagi ya. Nah, karena tadi sudah pesan-pesan, maka berarti sudah bimbingan kelompok pada hari ini. Karena tadi kita sudah memulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Tadi Nathanael yang memimpin doa, sekarang Ebe. Sebelum mengakhiri perjalanan dengan kelompok kita, baiknya kita berdoa agar dengan kelompok pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman dan keberanian teman-teman dalam menyampaikan pendapat dan menerima pendapat. Ibu mengucapkan mohon maaf apabila selama bimbingan kelompok ibu banyak kekurangan dan ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Nah,